Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Memasuki yang pertama, ada bukti audit dan kertas kerja audit. Bukti audit adalah semua informasi yang dikumpulkan, diuji, dan digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sederhananya, audit adalah landasan bagi auditor untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Selanjutnya ada skeptisisme profesional dan asuransi yang memadai. Yang pertama, skeptisisme profesional adalah sikap, kecenderungan, dan kebiasaan dengan pikiran yang mempertanyakan, waspada pada kondisi atau keadaan yang mengindikasikan sesuatu yang diselidiki atau diperiksa, dan melakukan penilaian yang mendalam mengenai bukti audit. Unsur-unsur skeptisisme profesional dalam bahasa Inggrisnya dapat diringkas sebagai A for N. Yang pertama ada atribut, yang kedua ada attitude, yang ketiga ada alert, yang keempat ada action, dan yang kelima ada mindset. Yang kedua ada asuransi yang memadai. Asuransi yang memadai untuk audit eksternal dan internal diambil dari terbitan IAA UK oleh James C. Peterson yang berjudul Assurance Mapping, What is it and why does it matter to internal audit? Nah, inti dari kedua terbitan di atas yaitu dalam konteks eksternal audit berfokus pada materiality misstatement. Berbeda dengan internal audit yang menganggap bahwa konsep financial materiality tidak mudah atau tidak tepat untuk diterapkan, misalnya dalam audit kepatuhan. Kemudian ada ciri bukti audit yang baik. Ciri bukti audit yang baik ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada relevan, yaitu mencerminkan antara bukti yang ada kegunaannya. Yang kedua ada reliability, yaitu dapat dipercayanya suatu bukti, terlihat dari tepatnya bukti, masuk akal, dan terpercayanya sumber bukti dan teknik untuk mendapatkannya. Dan yang ketiga ada sufisiensi, yaitu kecukupan bukti dengan kuantitasnya agar meyakinkan seorang yang wajar dan tidak bias akan sependapat dengan temuan auditor dan kesimpulannya. Prosedur audit. Ada berapa sih prosedur audit? Terdapat 8 prosedur audit dalam bahasa Inggris. Prosedur pertama dirinci ke dalam 3 prosedur. Yang pertama, inspection of record and document. Dalam terjemahan bebas, pada kamus Oxford, kata to inspect ini berarti melihat pada seseorang atau sesuatu dari dekat, dengan maksud menilai keadaannya atau menentukan kelemahannya. Prosedur inspection pertama adalah inspeksi atas catatan dan dokumen yang terbagi atas vouching. Vouching sendiri merupakan inspeksi atas catatan dan dokumen untuk mengetahui apakah ada transaksi yang tidak dicatat atau hilang, atau unrecord transaction atau missing transaction. Tracking digunakan untuk mencari kesalahan dalam mencatat transaksi dan digunakan auditor untuk memastikan apakah transaksi sudah dicatat dengan benar. Scanning merupakan menginspeksi dengan mendalam pencatatan dalam accounting dokumen untuk memastikan keautentikannya dan kecermatannya. Yang kedua adalah inspection of tangible asset.
Prosedur inspection juga digunakan untuk menginspeksi barang-barang berwujud, baik berupa persediaan barang atau inventory maupun aset tetap. Di samping inspeksi atas dokumen dan catatan. Yang ketiga, observation. Observation atau pengamatan adalah prosedur audit yang memastikan apakah proses yang sedang berjalan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan apakah mencapai tujuan yang direncanakan. Yang keempat, confirmation. Confirmation berarti penegasan. Dalam prosedur ini, auditor ingin mendapat penegasan dari pihak lain tentang kebenaran atas suatu informasi. Yang kelima adalah recalculation. Dalam prosedur recalculation atau menghitung kembali ini, auditor meyakinkan bahwa perhitungan yang dilakukan staf accounting sudah benar. Yang keenam adalah re-performance. Re-performance berarti mengulang kembali proses atau apa yang dikerjakan oleh staf yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, analytical procedure. Analytical procedure atau prosedur-prosedur analitikal membantu auditor memahami bisnis dan perubahan-perubahannya dan membantu mengidentifikasi area-area yang mempunyai potensi risiko sehingga dapat didalami lebih lanjut. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah inquiry, artinya bertanya merupakan prosedur yang alamiah bagi seseorang yang memeriksa pekerjaan orang lain seperti bertanya kepada manajer keuangan mengenai proses pembayaran. Yang selanjutnya adalah audit software. Audit software atau perangkat lunak audit atau juga dikenal dengan Generalized Audit Software atau GIS. Generalized Audit Software atau GIS membantu auditor untuk melakukan berbagai operasi seperti yang pertama, memeriksa file untuk memastikan sah, lengkap, dan akuratnya isi file tersebut. Yang kedua, menghitung kembali perhitungan yang ada. Yang ketiga, memilih dan mencetak sampel dan menghitung hasil sampling. Yang keempat, membandingkan informasi dalam file yang berbeda dan terpisah. Kelima, mengikhtisarkan, mengurutkan, dan membuat kembali data. Yang keenam, membuat tabel-tabel untuk analisis multidimensional atau analisis dari berbagai sudut pandang. Yang ketujuh, mencari anomali dalam data yang mungkin mengindikasikan error atau fraud. Yang kedelapan, membuat dan mencetak laporan. Dan yang terakhir, secara otomatis membuat catatan historis tentang analisis data yang dilakukan. Dua contoh GIS yang secara komersial sangat dikenal adalah ACL atau Audit Common Language dan Casual DAI atau Interactive Data Extraction and Analysis. Selanjutnya, beberapa tips untuk kertas kerja. Kertas kerja dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti checklist, daftar pertanyaan atau kuesioner, bagan arus, spreadsheet, dan catatan berisi narasi. Dalam kertas kerja tidak ada format yang benar dan salah selama seluruh bukti audit aman. Untuk memastikan kertas kerja bermutu tinggi, bukti audit yang direkam dalam kertas kerja haruslah akurat dan dapat dipercaya, relevan dan ringkas, lengkap, memberi nilai tambah, rapi dan terbaca, dan yang terakhir struktur yang logis. Keuntungan dari standarisasi kertas kerja. Yang pertama, memastikan adanya pendekatan yang konsisten dalam semua audit. Yang kedua, membantu dalam melatih staf. Yang ketiga, file audit disajikan dalam cara yang sistematis dan profesional. Yang keempat, memudahkan menjelaskan ke klien jika temuan audit dipertanyakan. Dan yang kelima, dengan mudah kertas kerja digabungkan ke dokumen Word, Excel, dan aplikasi audit software. Masuk bab ke-13 yaitu analita data. Analitika data yaitu proses mengumpulkan dan menganalisis data
dan kemudian menggunakan hasilnya untuk membuat keputusan yang lebih baik. Survei di antara para pimpinan SPI menunjukkan makna dari istilah analitika data yang paling populer yaitu basis data operasional, data keuangan, dan data lain yang memberikan hasil dalam ukuran kuantitatif dan menunjukkan resiko atau peluang. Informasi yang dihasilkan lewat panggilan data dari berbagai sumber yang memberikan hasil untuk mengambil tindakan. Proses yang berulang-ulang dan diotomatisasi yang mencari pola-pola tertentu dan menemukan penyimpangan. Analitika data menangani data besar atau big data. Sifat dari data besar ditandai dengan volume, velocity, variety, dan veracity atau disingkat dengan 4. Teknik-teknik analitika data dapat menggunakan tren atau kecenderungan dan matriks atau indikator kinerja. Yang tanpa teknik analitika data, informasi penting ini akan tenggelam dalam data yang besar. Padahal informasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan secara menyeluruh. Yang pertama yaitu volume. Ini menggambarkan berapa besarnya data. Dalam hidup sehari-hari, misalnya kita melihat volume untuk handphone. Contoh, untuk HP yang diperdagangkan pada kuartal pertama 2019 besar 128 GB. Via variety, ini menggambarkan seberapa beragamnya data tersebut. Data besar dapat disajikan dalam format data yang berbeda, bisa berstruktur maupun tidak berstruktur. Contoh data berstruktur, data yang disajikan dalam suatu spreadsheet. Data yang tidak berstruktur umumnya disajikan berupa teks, seperti berita yang disajikan di koran yang tidak berupa tabel-tabel. Selanjutnya yaitu velocity, menggambarkan kecepatan mengolah data, kecepatan menghasilkan dan mengubah data, juga kecepatan menerima, mengelola, dan mengirimkan. Misalnya, penerimaan dan pengiriman data berlawanan arah. Veracity menggambarkan kualitas dan akuratnya data. Ketidakakuratan data akan menimbulkan ketidakpastian. Selanjutnya yaitu contoh dari 4 data besar. Yang pertama yaitu volume. Ini dinyatakan dengan ukuran yang berbeda-beda untuk media yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Variety atau keberagaman dinyatakan dengan terstruktur atau tidak terstruktur maupun semi terstruktur. Di atas telah dijelaskan bahwa velocity menggambarkan kecepatan mengolah data, dan kecepatan ini terus meningkat dengan temuan-temuan baru yang diberi istilah generasi terakhir. Dari penjelasan ini, kita melihat bahwa velocity berkenaan dengan kecepatan dan arah. Yang terakhir di sini veracity digambarkan dengan data yang dapat dipercaya atau belum bersih. Selanjutnya yaitu 7 data besar. Ada 3 tambahan, yaitu value. Data besar tidak ada artinya kecuali jika ia bernilai, dan nilainya datang dari kemampuan kita menarik informasi yang terkandung di dalam data besar tersebut. Nilai ini menunjukkan pentingnya analitika data. Yaitu variability, data berubah secara konstan. Selanjutnya volume, veracity, variety, dan velocity. Penjelasan ini sama seperti 4 data besar. Langkah analitika data, jenis analitika data, kerangka analitika data dan meaning. 5 langkah analitika data. 1. Menentukan apa yang ingin dicapai melalui proses ini. Hasilnya adalah menentukan teknologi yang dibutuhkan untuk menggali data. 2. Perolehan data, mengirimkan data dari sistem mengekspor data. 3. Membersihkan dan menormalkan data, menghilangkan duplikasi data dan menormalkan data dari data yang tidak dibutuhkan. 4. Lakukan analisis data, menganalisis data yang sudah bersih dengan berbagai perangkat lunak. 5. Komunikasi hasilnya dapat berupa gambar atau grafik. Jenis-jenis analitika data. Deskriptif analitika data yang bersifat deskriptif. Diagnostik analitika data yang bersifat diagnosis, berfokus pada mengapa sesuatu terjadi. Prediktif analitika data yang bersifat prediktif atau meramal. Deskriptif analitika meliputi unsur pengambilan tindakan. Kerangka analitika data. 1.
Develop a vision, kembangkan suatu visi, merangkai impian besar jangka panjang. 2. Evolve current capability, evolusi kemampuan yang ada pada saat ini, intervensi apa yang sudah dimiliki. 3. Enhance people, process, and technology, tingkatkan kemampuan manusia, proses, dan teknologi. 4. Implement, monitor, dan evolve, laksanakan, pantau, dan kembangkan. Analitika data dan data mining. Istilah data mining secara harfiah menunjukkan penggalian data mentah untuk menemukan informasi berharga. Data mining digunakan untuk menemukan bom. Perbedaan data mining, data analisis, dan data science. Data mining menggunakan data prediksi yang ada pada perangkat lunak. Data analisis mencakup segala jenis analisis data baik menggunakan perangkat lunak atau keras. Data science menangani segala macam data baik terstruktur atau tidak.